Restrukturisasi. Waduh, ada apa ini? Timeline sosial media sedang gonjang-ganjing. Saya juga tadinya lagi scrolling, terus kok tiba-tiba kok rame. Mari kita bahas tipis-tipis lah ya. Semua berawal dari saya lagi baca-baca kolom komen di video saya yang terbaru kemarin, dimana saya mencoba-coba gitar Avalon yang paling baru. Lalu saya membawakan lagu-lagu lawas dari JKT48 ya, demi view. Kemudian ada komen masuk bilang, terima kasih banyak Bang Rangga Pranendra telah menghibur kami di saat seperti ini. Berharap JKT48 bisa survive dan bangkit lagi. Loh, ada apa? Untuk yang masih bertahan, terima kasih banyak dan mohon untuk tidak meninggalkan keluarga besar ini. Ya, kenapa nih? Berarti semacam ada tragedi atau kejadian sesuatu yang kok kayaknya menarik untuk ditilik begitu. Lalu kemudian juga ada yang ngomong, thank you Bang Pranenda. Anda menulis nama saya tidak benar. Maaf, itu Pranenda, Panendra, Pranendar, Rendra. Kenapa sih nama gue gampang banget kok, Rangga Pranendra? Gak susah kan? Thank you Bang Pranendra, menghibur dikala di sama kala harusnya dipisah, jangan disambung. Kenapa? Karena kala bukan kata kerja. Jika kala adalah kata kerja pasif, maka itu akan disambung sama di-nya, dikala. Kalau ada dikala berarti ada mekala. Di, me, pasif, aktif. Tapi kan nggak ada gitu. Di sama kala harusnya dipisah ya. Penulisannya tolong bahasa Indonesianya yang benar. Menghibur dikala restrukturisasi hari ini. Restrukturisasi itu dia yang akan kita bahas di video ini. Renata di sini juga ngomong, terima kasih Bang telah menghibur di sama tengah dipisah, jangan digabung karena tengah bukan kata kerja. Kenapa sih gue repot banget ngurusin grammar begini doang? Tapi ini penting. Aduh, penting nggak penting. Kalau buat gue ini penting. Buat guru bahasa Indonesia itu juga penting. Harusnya buat kamu yang orang Indonesia itu juga penting. Penulisan dipisah dan disambung harusnya tahu kita tuh sebagai orang Indonesia harusnya tahu. Terima kasih Bang telah menghibur di tengah restrukturisasi JKT48 ini. Oke, mari kalau gitu 2 menit sudah terbuang begitu saja ya untuk intro. Mari kita langsung cari saja ada apa sih. Saya kan biasa kalau nyari-nyari info seputar JKT kembali membuka Twitter nih. Kita buka aja Twitternya official JKT48. Mana tuh? Nah, ini dia. Pengumuman mengenai restrukturisasi JKT48. Ini di tweet jam 7 malam tadi. Dan memang mulai jam tadi itu mulai heboh-heboh di timeline di sosial media ya. Saya baca-baca reply-nya di bawah-bawah nih pada kaget. Hah? Gitu nih, ada dari available bilang, hah? Kaget ya, hah? Kok? Ya itulah. Parah banget, kenapa yang bertahan? Waduh. Terus ini juga ada komen lucu nih. Bukan lucu sih, miris. Gimana ya? Kebaca gak sih? Gue bacain aja ya. Wah anjir, dulu kalau ditanya orang membernya 48 ya. Enggak, lebih banyak malah. Sekarang membernya 48 ya. Gak sampai malah. Oh, restrukturisasi itu ternyata. Mari kita buka saja link yang ada di sini ya. Hap. Kena gak sih? Hap. Woi. Mari kita baca. Pengumuman mengenai restrukturisasi JKT48 11 Januari 2021. Terima kasih atas dukungannya untuk JKT48. Seperti yang telah diumumkan pada 10 November yang lalu, oleh karena efek pandemi COVID-19 di Indonesia sejak pertengahan bulan Maret 2020 hingga saat ini. Gue bacain, yang benar yang bacain. Di akhir tahun lalu, tim manajemen dan para stakeholder telah melakukan diskusi terus-menerus untuk memikirkan cara agar JKT48 tidak bubar. Isu JKT48 bubar itu bahkan dari zaman gue masih ngewota dulu tuh udah menjadi momok yang menakutkan gitu ya. Cuman akhirnya kita
buat spin off gitu dari cerita di ceritaku Ranger. Plotnya berdasarkan jika JKT48 akan bubar, maka apa yang harus kita lakukan. Maka kemudian muncullah tokoh-tokoh superhero pembela kedamaian delusi. Ya itu sudah berapa tahun yang lalu. Cuman akhirnya ternyata makin kesini isu itu semakin kencang dan semakin menakutkan. Bahkan sampai dipikirkan benar-benar oleh para ofisialnya gitu ya, agar JKT48 tidak bubar. Padahal Persipura aja bisa bubar gitu, kenapa JKT enggak? Bukan urusan gue juga sih. Dari hasil diskusi tersebut, satu-satunya cara untuk bisa tetap bertahan adalah dengan melakukan pengurangan jumlah member dan staff JKT48. Apa? Dikurangi. Kami memutuskan untuk melakukan perubahan skala besar dalam grup. Ini adalah hal yang sangat berat, tapi kami tidak punya pilihan lagi selain mulai membangun semua dari awal. Jadi pemecatan gitu berarti ya, kasar kata ya. Oleh karena itu kami akan meluluskan para member yang akan berpisah. Lulus guys, bukan dipecat, diluluskan. Para member yang akan berpisah dari grup ini dalam event upacara kelulusan khusus JKT48. Event ini akan dilaksanakan pada akhir bulan Februari. Oke, berikut ini kami akan mengumumkan kepada para fans sekalian mengenai member yang akan berpartisipasi dan lulus dalam event tersebut. Loh kok banyak? Ini satu layar HP gue aja masih kudu di scroll lagi. Agak banyak ya. Pemecatannya agak banyak ini. Tim J, Adriani Elizabeth. Oke. Ini kayaknya gue udah feeling nih banyak banget nama yang gue nggak tahu nih. Mari kita absen aja satu ya. Adriani Elizabeth itu Piatos kan ya. Terus Amanina Afika, nggak tahu. Oh Afika Oreo, oke. Diani Amalia Ramadhani. Diani itu boneka Mampang bukan? Oke, nggak tahu. Lanjut. Gabriel Angelina nggak tahu. Nabila Fitriana nggak tahu. Rizka Melia nggak tahu. Sania Julia nggak tahu. Sania Junianata masih tahu. Tim K3 Anastasia Narwosto nggak tahu. Fidli Imanda Via, oh itu demenannya John Fair dulu ya setahu gue ya. Kandia Rafa nggak tahu. Nur Hayati nggak tahu tapi familiar namanya. Rinanda Syaputri nggak tahu. Tim T Aurel Mayori nggak tahu. Omega Maulana nggak tahu. Fiona Fadrin nggak tahu. Fiona apa nggak tahu. Akademi kelas A ini fix gue nggak tahu semua nih. Kathleen Gwyneth nggak tahu. Kalista Elisha nggak tahu. Kristabel Jocelyn nggak tahu. Cindy Nugroho nggak tahu. Feby Komaril bukannya itu aku itu si Anu. Feby Komaril bukan. Febri itu Febrina Diponegoro nggak tahu. Gabriela Stefani nggak tahu. Keisha Ramadan nggak tahu. Nabila Gusmarlia nggak tahu. Putri Elzara nggak tahu. Shinta Devi nggak tahu. Gila isinya gue nggak tahu semua. Mungkin sulit untuk menerima pengertian akan langkah yang berat ini, tapi kami yakin para fans kalian akan mengerti. Mohon selalu dukungannya untuk JKT48. JKT48 Operation Team. Kenapa terang banget sih lu? Nah, gitu. Jadi rupanya ini adalah langkah yang sangat besar. Namanya pemecatan idola, ya enggak. Ini adalah langkah yang tidak pernah dilakukan oleh JKT sebelumnya. Maka ini menjadi hal yang mengejutkan. Apalagi yang di cut ini adalah orang-orang yang sepertinya nama-namanya besar gitu ya sekarang namanya besar di JKT. Maka mengundang kontroversi dari para fans juga. Kenapa harus member itu yang di cut? Kenapa harus member yang ini yang dipensiunkan, diluluskan? Padahal nggak tahu padahalnya terusannya apa sih. Gitu rupanya. Tapi kalau dari sudut pandang saya nggak ada yang tahu. Jadi ya udah gitu. Kecuali kalau kami akan meluluskan beberapa member dengan daftar sebagai berikut. Melody Nuramdani, Haruka Nakagawa, Nabila Ayu, Sania Junianata, Jessica Ferrando, nama-namanya yang itu gue tahu. Langsung mungkin di situ gue akan berkomentar. Tapi kalau nama-nama seperti ini nggak ada yang gue tahu, jadi ya gue mau ngomong apa ya. Tapi nggak ada yang nanya gue juga kan ya. Gue kayak inisiatif gitu, kayak
seolah-olah ada yang nanya ke gue, bang ini ada restrukturisasi, abang pendapatnya gimana? Makanya gue bikin video. Padahal mah kagak. Udah bagus banget, kalian semua sudah bagus banget. Tidak ada yang nanya ke saya bagaimana pendapat saya mengenai restrukturisasi. Terima kasih atas bantuan. Terima kasih atas kerjasamanya. Selama ini saya sudah bilang saya sudah berhenti untuk ngewota, berhenti untuk JKT-an. Maka tolong stop bertanya-tanya kepada saya, kapan bang ini lagi, kapan itu lagi, hahaha. Dan ternyata benar ketika ada kejadian megah sih, gua salah vocabulary, kejadian besar seperti ini, pertanyaan yang seperti itu akhirnya tidak datang ke saya gitu. Tidak ada yang bertanya, satu pun tidak ada yang bertanya ke saya, bang restrukturisasi menurut abang gimana? Di sini malah gue yang inisiatif bikin video. Kenapa gue inisiatif bikin video? Iya, karena channel ini lakunya cuma konten JKT doang sih. Satu sisi begitu, jadi berpengaruh terhadap sisi lainnya juga gitu. Saya butuh uang, dan YouTube bisa memberi saya tipis-tipis sekali. Jadi sembari menunggu AdSense turun, saya menabung lagi dulu dengan ini. Ya, jadi buat kamu yang masih nontonin, saya makasih banget loh sudah memberikan iklan di video saya loh, sehingga tipis-tipis saya bisa nabung. Tapi mohon maaf sekali lagi kalau minta saya untuk comeback, ya saya kan nggak mau comeback, emang pada dasarnya nggak mau gitu ya, udah nggak tertarik lagi. Jadi ya kalau 10 menitan ini cukup untuk menghibur, alhamdulillah gitu, puji Tuhan, haleluya. Tapi kalau enggak ya udah, makasih udah nonton sampai menit segini. Gak ada yang penting dari video ini, cuman gue ngabsen aja satu-satu tadi mana nama yang gue tahu. Nggak ada yang tahu. Ya udah gitu aja paling. Thank you guys sudah menonton. Matiin dulu ya. Bye.